Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Harapan saya mudah-mudahan teman-teman semua saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Dan kita sudah pernah membahas tentang trading binari. Apa itu trading binari? Apakah itu judi atau bukan? Itu kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang mau simak duluan tentang trading binari atau yang belum nyimak tentang trading binari, saya sudah pernah sharing berdasarkan pengalaman saya pribadi yang merupakan seorang mantan trader binari ya. Jadi di video sebelumnya udah ada, nanti bisa lihat di link yang ada di deskripsi, yang saya cantumkan di deskripsi untuk menyimak tentang trading binari. Nah, setelah kita bahas tentang trading binari, kali ini nih saya akan bahas tentang trading forex. Apakah trading forex sama dengan trading binari? Apakah judi? Ya, kita akan bahas di video kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut videonya, tolong Anda support channel sederhana ini dengan subscribe ya, dan like video ini, dan nanti kalau ini bermanfaat bisa share. Silakan di subscribe dulu. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau subscribe. Artinya Anda mau dukung channel ini, mau support channel ini, agar channel ini bisa berkembang. Walaupun ini channel sederhana, tapi insya Allah ya, channel Eric Show ini mudah-mudahan terus bisa berbagi cerita, berbagi inspirasi, berbagi motivasi, dan berbagi apa saja yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua tentunya. Karena saya manfaatkan channel ini untuk ya menjadikan diri saya menjadi manusia yang bermanfaat dengan sharing-sharing sesuatu yang punya nilai, ya bisa diaplikasikan dan tentunya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Baik, seperti yang tadi sudah saya bahas di awal, kali ini saya akan bahas tentang trading forex, ya menyambung yang kemarin pembahasan tentang trading binari, ya trading binari. Jadi trading itu seperti yang saya sudah pernah sampaikan di video sebelumnya, ya ada 3 macam trading nih yang akan saya bahas: trading binari, trading forex, dan trading saham. Apakah trading binari judi? Sudah saya bahas. Apakah trading forex juga judi? Ini yang akan saya bahas. Nah teman-teman, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa saya pernah menjadi seorang trader, baik di binari maupun di forex ya. Paling lama di forex justru. Kalau binari nggak terlalu lama, yang kemudian saya menyadari bahwa itu tidak baik untuk saya jalankan. Baik, kita kenali dulu apa itu forex ya. Secara umum, forex itu punya pengertian sebenarnya pertukaran mata uang kita di tempat kita tinggal, ya kalau di Indonesia berarti rupiah, dengan mata uang asing. Nah, kemudian muncul trading forex secara online. Ya. Ini yang nanti akan saya bahas. Kita bisa lihat bagaimana melencengnya dari kodrat awalnya forex, yaitu untuk pertukaran mata uang asing, mata uang kita dengan mata uang asing karena kebutuhan perdagangan atau tertentu, atau kita sedang berkunjung ke negara lain kemudian membutuhkan pertukaran. Nah, kemudian trading forex online ini skemanya seperti apa? Jadi seperti ini, biar lebih gamblang ya. Jadi dulu saya sempat ikut sebuah pelatihan trading ya. Jadi dikenalkan trading sebenarnya oleh teman saya yang dia udah menjadi seorang trader, dan saya lihat dia full time juga. Dia bisa mendapatkan penghasilan juga dari trading forex. Kemudian saya belajar. Ya, saya tidak puas, saya ingin memperdalam lagi. Kemudian saya belajar sampai ke kota Bandung di sebuah training yang diadakan oleh sebuah broker, ya sebuah broker besar ya, yang sangat terkenal. Dan hari ini kayaknya juga masih ada brokernya, karena broker ini besar. Ya, masih ada broker yang konon katanya dari Rusia. Ya, saya tidak sebutkan merek. Ini ada punya kantor di Bandung, kantor cabang, salah satu kantor cabangnya di Bandung. Kemudian mengadakan pelatihan sekian bulan, dan saya ikut pelatihan itu dari basic sampai intermediate ya, sampai ke advance bahkan. Nah, dan saya punya sertifikatnya untuk itu, alumni, sebagai alumni ya, punya sertifikat trading itu. Nah, setelah itu saya mulai serius ya, saya mau menjadi trader profesional ceritanya. Nah, bagaimana kita mulai saat itu? Kita mulai ya, yang kita pertama mulai adalah kita melakukan registrasi. Kita memilih dulu broker apa yang mau menjadi partner kita, atau kita mau registrasi melalui broker apa. Nah, setelah memilih broker, ini broker kan banyak nih. Nah, contoh tadi saya ikut di pelatihan sebuah broker, maka saya daftar di broker itu.
ya, kemudian registrasi seperti biasa, data diri segala macam, nanti sampai beberapa langkah akunnya jadi. Setelah akun jadi, kita punya nomor akun kita dan tinggal melakukan yang namanya deposit. Depositnya dolar. Nah, tetapi dolarnya dolar virtual, dolar yang hanya laku di broker tersebut, nggak bisa ditukar di broker lain, hanya laku di broker tersebut, karena dolarnya dolar-dolaran, dolar virtual ya, dolar yang nggak bisa diperdagangkan di luar broker tersebut, untuk kalangan sendiri. Nah, kursnya, yaitu kebijakan dari broker tersebut, biasanya mengikuti kurs dolar yang real, kurs dolar dengan rupiah, tapi biasanya ada selisih-selisih dikit gitulah ya. Nah, setelah kita melakukan deposit, minimalnya berapa deposit? Bebas sih, bisa 10, 100 ya, bebas. Nah, ini juga ada akun yang namanya akun real. Kita bisa buka akun real atau akun demo. Kalau akun demo ini nggak pakai deposit. Kita didapat duit-duitan, jadi duit yang nggak bisa di withdraw. Nah, akun demo ini dilakukan untuk kita berlatih. Setelah kita merasakan yakin, baru kita melakukan atau membuka akun real, yaitu dengan deposit nantinya. Ya, jadi ada akun demo, ada akun real. Akun demo itu untuk belajaran, untuk coba-coba, ya. Kalau udah mantap nanti pindah ke akun real, itu baru diisi deposit dolar bukan dolar sungguhan, dolar virtual yang bisa di withdraw, ya. Karena kalau bilang dolar sungguhan, nyatanya itu tidak bisa digunakan untuk transaksi jual beli di luar broker. Nah, setelah kita buka akun real tadi, berarti kita harus melakukan deposit. Kalau akun demo kan tidak melakukan deposit. Akun real berarti harus melakukan deposit. Setelah kita melakukan deposit, maka kita sudah bisa melakukan yang namanya open posisi. Nah, open posisi ini ada open posisi buy, ada open posisi sell. Berapa nominal yang bisa kita lakukan atau kita gunakan untuk open posisi? Ini bebas, ya. Sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan, menyesuaikan jumlah deposit kita. Kalau deposit kita cuma 10 dolar, ya kita open posisinya nggak bisa langsung 10 dolar, ya. Kalau depositnya dikit, ya open posisinya juga sedikit. Nah, misalkan kita open posisi dengan nominal 0,01 dolar gitu ya. Jadi open posisi ini bebas mulai dari 0,01, 0,1, 1 dolar, 10 dolar, disesuaikan dengan kemampuan. Ya, kita open posisi buy atau open posisi sell. Ya, bisa melakukan dengan open posisi buy atau open posisi sell. Kita open buy, OP buy, manakala kita menganalisa atau memprediksi pergerakan harga akan naik. Grafik harga akan naik. Dan kita melakukan OP sell, open posisi sell, ketika kita memprediksi atau menganalisa, sebut aja analisa lah ya, harga akan bergerak turun. Nah, ini ya. Nah, setelah kita melakukan open posisi, maka kita tinggal menunggu pergerakan harga grafik itu. Ya, apakah sesuai dengan prediksi atau analisa kita atau tidak. Kalau sesuai dengan prediksi analisa kita, maka kita mendapatkan untung. Contoh, misal kita melakukan open posisi buy. Ketika harga naik, maka kita mendapatkan untung dengan perhitungan pips. Pips itu jumlah kenaikannya, ya, disebut pips, ya. Jumlah kenaikan yang dilihat dari digit terakhir sebuah harga, ya, itu disebut pips. Misalkan harga pertukaran harga euro USD, antara euro dan dolar USD. Nah, ketika angkanya misalkan 101 ya, 0,0005. Kemudian beberapa waktu kemudian naik 1,008, berarti disebut naik 3 pips. Nah, kalau kita open posisi, misal kita melakukan open posisi dengan nilai 1 dolar, anggap saja nilai 1 dolar, kita open posisi buy dengan nilai 1 dolar, kemudian berapa menit kemudian, ya, harga naik 10 pips, maka kita mendapatkan untung 10 dolar. Kita bisa close posisi dan deposit kita atau balance kita atau saldo kita bertambah 10 dolar. Begitu juga dengan sebaliknya. Misal kita open posisi sell dengan nilai 10 dolar. Open posisi sell, kita klik sell dengan nilai 1 dolar maksud saya. Open posisi 1 dolar. Kemudian harga bergerak turun dari 1,0020 misalkan, digit terakhirnya 20, turun menjadi 1,0010, berarti turun 10 pips. Kita pun mendapatkan untung 10 dolar. Kita close posisi, maka
$10 itu masuk ke balance atau ke saldo kita, naik $10 lagi. Nah, itu mekanisme trading forex ya. Ada pilihan mata uang banyak, ada Euro USD yang untuk pertukaran mata uang Euro dan dolar USD dan lain-lain banyak. Ada emas juga, emas dengan USD, rupiah dengan USD, rupiah itu banyak pilihannya ya. Dan itu disediakan oleh broker-broker yang menyediakan layanan MetaTrader MT4 ataupun MT5. MT4 itu kalau digitnya belakangnya 4, kalau MT5 digitnya belakangnya 5. Kalau digitnya belakangnya makin banyak berarti pergerakannya makin cepat ya, pipsnya makin besar gitu. Nah, di sini mulai kita melihat kejanggalan nih. Kalau sebenarnya kita mau cermat. Kenapa? Tadi saya katakan kita bisa open buy dan open sell. Open sell itu bisa dilakukan walaupun kita belum pernah buy. Nah, di sini kita bisa lihat mana ada kita investasi yang mendapatkan untung, belum melakukan pembelian investasi, sudah bisa menjual investasi kita dan dapat untung. Logika sederhana. Mana ada coba? Contoh nyata sebuah investasi. Anda investasi di emas misalkan. Anda membeli 10 gram emas. Katakanlah 1 gram harganya 1 juta. Berarti Anda investasi 10 juta. Karena Anda membeli 10 gram emas. Tiba-tiba tahun depan harga emas menjadi 1.200.000 misalkan. Dan Anda punya 10 gram emas, Anda jual, maka Anda punya keuntungan 200 per gram kali 10 gram. Anda punya keuntungan 2 juta. Anda bisa melakukan penjualan karena Anda sudah punya unit emasnya. Anda sudah pernah beli emasnya di tahun lalu. Tapi di trading forex, anehnya kita belum buy, sudah bisa sell. Terus apa yang kita sell? Ini kejanggalan tentunya. Nah, teman-teman yang saat ini melakukan trading, sedang melakukan trading forex, coba tanya ke hati nurani Anda sekarang. Gimana sih? Anda belum buy, tapi Anda sudah bisa sell. Yang Anda sell itu apa? Ya, kalau tadi analogi sederhana yang emas itu kan, kita investasi dalam emas, kan kita beli dulu. Kalau kita mau untung dari emas, investasi emas kan beli dulu. Nggak mungkin kita langsung jual, nggak ada emasnya mau dijual apanya. Tapi trading forex bisa. Artinya itu terjadi investasi dua arah. Buy bisa untung, sell bisa untung. Nah, ini janggal. Belum buy udah bisa sell. Kesimpulannya, saya langsung menyimpulkan saja bahwa itu judi. Buy dan sell hanya istilah kamuflase atau kamuflase istilah saja. Yang sebenarnya buy atau sell, tombol buy atau tombol sell, itu adalah mengganti istilah tombol naik atau tombol turun. Yang artinya kita sedang betting, sedang taruhan harga akan naik atau harga akan turun. Dan taruhan kita dihitung ya berdasarkan pips tadi atau poin kenaikan atau poin penurunan. Supaya tidak terkesan judi, taruhan naik, betting naik atau betting turun diganti buy atau sell. Biar terkesan dagang, biar terkesan trading, padahal itu judi. Ya kan? Karena belum buy udah bisa sell, berarti taruhan harga mau naik atau harga mau turun. Kalau investasi yang benar satu arah. Kita beli emas 10 gram. 1 tahun harga emas naik 200 per gram, maka kita untung 2 juta. Dijual, tapi jual karena sudah beli. Ini belum beli sudah bisa jual. Udah, itu judi. Ya, jadi buy atau sell hanya istilah atau kamuflase istilah saja. Ya, taruhan naik atau taruhan turun diganti buy atau sell. Nah, gitu. Jadi ini judi yang memanfaatkan pergerakan valuta asing atau falas. Grafiknya bisa jadi real. Pergerakan mata uangnya real. Betul-betul real adalah pergerakan mata uang yang terjadi di pasar uang dunia. Tetapi uang kita sebenarnya tidak sedang diperdagangkan di pasar uang. Uang kita sedang dipakai untuk judi. Kita lawan broker. Broker itu bandar. Ya, yang memantapkan saya lagi saat itu, saya cerita saya aja lah, saya sedang tidak menghakimi siapapun, saya cerita saya karena saya pelaku. Yang memantapkan saya saat itu, yang membuat saya yakin kalau ini judi apalagi. Karena ada banyak pergerakan grafik yang kadang-kadang dimainkan oleh broker. Terutama saat kita lagi di posisi untung. Ya. Lebih-lebih pada saat terjadi news besar, news atau berita besar. Karena berita yang besar itu mampu mempengaruhi pergerakan mata uang. Ya, dulu tuh ada macam-macam tuh. Contoh misalkan ada
Draghi speak, Mr. Draghi speak, atau berbicara atau pidato atau mengeluarkan statement apa, itu bisa menggerakkan mata uang dengan cepat sekali, mempengaruhi walaupun tempo pendek ya. Nah, saya open posisi buy saat itu. Kemudian ada news besar, Mr. Draghi speak. Ternyata statement yang dikeluarkan Mr. Draghi ini statement yang keren, luar biasa, dan mampu menggerakkan Euro USD grafiknya naik dengan cepat. Saya untung dong, tapi saya saat itu tidak bisa close posisi. Nah, ini dimainkan sama broker. Saya untung banyak. Di close ini nggak bisa, delay. Ya, di situ delay. Atau internet gangguan atau segala macam, padahal internet lancar aja. Nah, itu salah satunya. Kenapa? Karena kalau kita untung banyak, broker pasti rugi banyak. Kita untung, broker rugi. Udah hukumnya seperti itu kan? Ya kan? Kalau kita mainnya untung, bandar kan yang rugi gitu. Maka sering dimainkan sama broker. Grafiknya kadang-kadang tidak sama. Saya buka akun di broker yang lain. Kadang-kadang terjadi news, yang ini larinya kemana, yang ini larinya kemana, beda lagi. Jelas itu grafik yang dimainkan broker. Ya, kadang-kadang nggak bisa close profit juga, close posisi juga saat kita lagi profit. Nah, udahlah. Dari situ akhirnya saya menyimpulkan udah ini judi banget. Saya stop di tahun 2014 saat saya sebenarnya sedang menikmati keuntungan dari trading forex. Kalau ada orang mengatakan, Mas Erik berhenti dari trading karena banyak kalahnya, banyak loss-nya, banyak ruginya, kemudian menjalankan trading forex. No, saya untung. Buktinya saya 4 tahun trading forex full time. Berarti saya mendapatkan uang dari forex, baik dari untung tradingnya, dari rebate-nya, ya, kemudian dari bonus afiliasinya. Saya tinggalkan karena saya tahu itu adalah cari uang yang tidak benar. Saya tinggalkan karena saya hanya mau cari uang yang berkah-berkah saja. Akhirnya saya stop dari trading. Saya tinggalkan. Kayaknya saya tinggalkan, di situ pun masih ada saldo, saya udah biarkan lah. Dan saya memulai hidup baru, saya tinggalkan forex. Kesimpulannya sekali lagi, trading forex sama dengan trading binary, judi. Oke? Anda sepakat, silakan Anda tinggalkan, Anda jauhi trading binary dan forex. Kalau Anda tidak sepakat, ya monggo. Ini adalah sebatas sharing berdasarkan apa yang saya tahu, pengalaman saya, dan ini sekaligus jawaban kenapa saya akhirnya berhenti dari trading forex. Next video akan saya bahas tentang trading saham. Jadi kita udah bahas dua ya, trading binary, trading forex, trading binary di video sebelumnya. Yang belum nonton bisa nanti lihat di deskripsi, klik aja linknya, Anda lihat trading binary. Saat ini adalah trading forex, dan next episode kita bahas tentang apakah trading saham sama dengan binary dan forex, sama-sama judi atau bukan. Nantikan video berikutnya. Maka yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi kalau saya rilis video berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat, diberi jalan yang lapang, diberi rizki yang berlimpah, dan mendapatkan petunjuk dari Allah agar selalu bisa mendapatkan rizki dari jalan yang halal dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.